Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu serta laksara sekalian yang berbahagia. Pertama-tama mari kita sama panjang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya, hidayahnya dan diberi kesehatan dan dapat melaksanakan aktivitas kita seperti bagaimana biasa. Selanjutnya, selawat beriringan salam mari sama kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat petunjuk untuk istiqomah menjalankan ajaran beliau, bawakan beliau, dan tentu kita berharap syafaatnya ke yaumil nanti. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, pada kesempatan ini kita akan menyampaikan tentang agenda 4 situasi. Sebagaimana ini adalah kelanjutan dari yang kemarin sudah kita lakukan bersama. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita awali dengan konsep habituasi dan aktualisasi. Di mana sebuah habituasi, kebiasaan itu diperlukan dengan kita melihat, Bapak Ibu lihat dulu kondisi saat ini, baik dari pola pikir, sikap dan perilaku kita, dari aktivitas rutin, jam kerja, kedisiplinan kita, cara dan etika kita dalam melayani konsumen, tamu, ataupun semua stakeholder yang terkait. Tentu dengan kondisi yang ada sekarang kita berharap sekarang yang lebih baik, itu kondisi atau situasi yang kita harapkan. Untuk mencapai kondisi yang kita harapkan tersebut, Bapak Ibu, perlu sebuah perubahan. Perubahan itu perlu di sebuah pembiasaan. Yaitu kita melakukan suatu kebiasaan yang menghasilkan manfaat sehingga terbentuk sebuah karakter. Dan itu nantinya akan menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional sebagai pelayan masyarakat. Maka dari itu, untuk membuat sebuah habituasi atau pembiasaan, kita perlu sebuah alat intervensi. Dalam hal ini, pada pelatihan dasar, calon pegawai negeri sipil ini, alat yang kita gunakan adalah aktualisasi. Nah, untuk membuat sebuah aktualisasi, kita awali dari merancang dari atau menyusun rancangan aktualisasi tersebut. Yang kita mulai dari bagaimana kita nanti menetapkan isu yang ada pada tugas kita di instansi masing-masing. Setelah isu kita temukan, maka kita perlu melihat ternyata untuk menyelesaikan isu ini kita perlu seorang yang bisa kita jadikan sebagai role model, baik di lingkungan kita maupun di orang-orang dekat kita, sehingga dapat membantu percepatan perubahan yang kita inginkan. Setelah isu kita dapat, ada role model yang akan jadi contoh kita, maka langkah awal selanjutnya itu kita susun gagasan kreatif berupa kegiatan untuk menyelesaikan isu yang ada. Setelah gagasan kreatif ada, kita susun lagi tahapan-tahapan kegiatan yang kita inginkan sehingga itu terlaksana dengan baik. Dan dari tahapan kegiatan kita susun, apa output kegiatan yang kita dapat. Sehingga nanti dari pelaksanaan kegiatan kita lakukan akan mewujudkan atau terjadi pencapaian visi misi dan tujuan unit organisasi. Dan terjadi penguatan atau peningkatan nilai organisasi kita. Dan tentunya isu yang kita angkat itu bisa kita selesaikan. Oke, Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu sistematika rancangan yang akan kita susun dan nanti kita sebenarkan, kita sepakati bersama untuk kita aktualisasi. Oke. Pertama ada halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran, dan selanjutnya ada bab 1 pendahuluan.
Poin A, latar belakang. Poin B, tujuan merancang aktualisasi. Poin C, ruang lingkup aktualisasi. Dan bab 2, kita deskripsikan tentang organisasi Bapak Ibu. Dan bab ketiga, baru kita mulai susun rancangan aktualisasi yang dimulai dari konsep tentang nilai dasar profesi aparatur sipil negara. Kemudian kita masuk ke identifikasi itu, kemudian kita menetapkan isu, dan poin ke D, gagasan kreatif. Yang satu, kegiatan apa yang akan Bapak Ibu susun. Poin A-nya, uraian tahap kegiatannya. Poin B-nya, nilai-nilai dasar profesi PNS yang nanti akan kita terapkan. Dan poin C, kontribusi terhadap pencapaian visi, misi, dan organisasi. Selanjutnya, penguatan nilai organisasi. Dan yang E, kemungkinan dampak. Dan begitu juga pada selanjutnya untuk kegiatan kedua dan seterusnya. Untuk poin E, kita akan menyusun rencana pelaksanaan aktualisasi yang berisikan pertama jadwal kegiatan dan konsultasi. Yang kedua, antisipasi dalam menghadapi kendala. Itu tematika rancangan yang akan kita susun pada penyusunan rancangan. Oke, Bapak Ibu, ada hal yang menarik, yaitu pertanyaan yang kita perlukan di dalam memandu merancang aktualisasi. Kita menyusun rancangan aktualisasi, tentu ada hal-hal yang perlu kita pertanyakan. Yang pertama, tentu isu apa yang Bapak Ibu temukan terkait pelaksanaan tugas kita sehari-hari. Yang kedua, kegiatan kreatif apa yang digagas untuk dapat memecahkan isu tersebut. Dan yang ketiga, bagaimana tahapan kegiatannya yang perlu dilakukan dalam menyelesaikan isu secara terukur dan terstruktur. Yang keempat, apakah hasil kegiatan atau tahapan kegiatan benar-benar memberikan dampak terhadap penyelesaian isu. Dan yang kelima, apa yang akan diaktualisasikan dalam proses pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyelesaian. Dan yang keenam, bagaimana cara mengaktualisasikannya. Dan terakhir yang ketujuh, bagaimana membuktikan bahwa telah terjadi aktualisasi dalam pelaksanaan kegiatan. Ini pertanyaan yang perlu kita bangun dalam rangka kita nanti merancang aktualisasi. Oke. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut untuk hari ini. Kita akan bicara tentang spesifik isu. Baik. Isu. Dalam pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil ini, isu yang dimaksud di sini adalah sebuah permasalahan di pelaksanaan tugas kita, yang mana isu tersebut berasal dari atau kita lihat dari segi pelayanan publik, manajemen aparatur sipil negara, full of government, yang merupakan materi-materi dari agenda 3. Dasarnya adalah di agenda 3. Kemudian, isu itu kita temukan dari agenda 3 dari pelayanan publik, full of government atau manajemen ASN yang ada permasalahannya, kita angkat, baru kita susun kegiatan-kegiatan. Dan di dalam kegiatan nantinya, itu akan kita coba untuk setiap pelaksanaan kegiatannya dilandasi dengan nilai dasar aneka atau akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Sehingga pelaksanaan kegiatan akan menjadi lebih baik dan menghasilkan hasil atau output yang sesuai yang kita harapkan. Bapak Ibu, jadi isu yang dimaksud di sini seperti apa? Yaitu subjek penting yang didiskusikan atau diperdebatkan oleh orang-orang banyak. Yang kedua,
Ketika Anda berbicara tentang masalah, itu Anda mengacu pada bagian yang sangat penting untuk dipertimbangkan kemudian didiskusikan. Ini sumbernya kamus. Oke, kita lanjut pemilihan isu. Itu kita nantinya akan memilih sebuah isu atau isu yang kita ambil. Sumbernya ada 3, bisa dari individu, unit, organisasi, ataupun organisasi. Kemudian dasarnya ada terkait mata pelatihan agenda 3, yaitu manajemen, aparatur sipil negara, pelayanan publik, dan whole of government. Kemudian tentu dari core isu yang kita pilih, kita punya inisiatif, pemikiran konseptual, lanjut dengan aktivitas-aktivitas untuk mengatasinya, kemudian kita laksanakan dengan mengelola dan menjalankan inisiatif kita, dan dalam pelaksanaan kita analisa lagi dampak hasil inisiatif, level dampak, keberlangsungan dampak inisiatif. Dan nanti kembali itu kita selesaikan. Bapak Ibu, kita lanjut bagaimana kita merumuskan isu. Rumusan isu berisikan 2 hal. Jadi isu adalah pernyataan mengenai suatu isu yang ditulis secara singkat dan jelas. Jadi pengambil isu itu cukup singkat dan jelas. Yang memuat 2 hal, yaitu fokus dan lokus. Contoh, masih lambatnya proses pemberian nomor registrasi STTPP Diklat Prajabatan pada sub bidang Diklat Prajabatan LAN, yang menjadi fokus masalah di sini yaitu proses pemberian nomor registrasi STTPP Diklat Prajabatan, dan lokusnya pada sub bidang Diklat Prajabatan LAN. Jadi ada 2 hal, fokus dan lokus. Lanjut. Setelah itu, Bapak Ibu, kemampuan kita dalam menetapkan isu ada 3. Nah, pertama, kita melakukan environmental scanning, yaitu peduli terhadap masalah dalam organisasi dan mampu memetakan hubungan kausalitas. Environmental scanning. Yang kedua, problem solving. Problem solving ini kita mampu mengembangkan dan memilih alternatif dan mampu memetakan aktor terkait dan perannya masing-masing. Dan yang ketiga, analisis, yaitu mampu berpikir konseptual, mengkaitkan dengan substansi mata pelatihan, mampu mengidentifikasi implikasi, dampak, manfaat dari sebuah pilihan kebijakan, program, atau kegiatan atau tahapan kegiatan yang kita pilih nanti. Contoh, problem scanning, solving dan analisis. Contoh, Bapak Ibu bekerja pada unit pelayanan dan Bapak Ibu menyaksikan di ruang tunggu terjadi antrian yang panjang, terjadi setiap hari, sehingga menjadi pengap dengan asap rokok, serta tidak ada informasi kepastian pelayanan. Saudara memiliki sebuah gagasan, sebuah pemikiran, agar masyarakat selama mengantri merasakan nyaman, tentram, sejuk, dan gagasan tersebut Bapak Ibu sampaikan kepada pimpinan, yaitu untuk membagi ruang tunggu bagi masyarakat perokok dan bukan perokok. Maksimalkan penempatan kursi di ruang tunggu, membuat tulisan yang terang dan sederhana tentang jenis dan proses pelayanan yang akan ditempatkan pada tempat-tempat yang strategis di ruang tunggu dan seterusnya. Contoh yang kedua, misalkan Bapak Ibu yang bekerja di unit pelayanan menyaksikan masyarakat yang datang ke tempat pelayanan namun tidak bisa terlayani karena waktu pendaftaran pelayanan sudah ditutup.
Karena mungkin mereka berasal dari daerah yang jauh, daerah yang dalam, sudah capek-capek, harus buang waktu lagi untuk ada di. Hal ini saudara pahami, penyebabnya karena jauh jarak antara tempat tinggal masyarakat dengan tempat pelayanan. Dan mereka tidak mungkin menginap. Jika saudara memiliki gagasan dan disampaikan kepada pimpinan untuk mengantisipasi hal tersebut dengan menyiapkan box sederhana, itu box penerimaan permohonan atau pendaftaran yang dilengkapi dengan berbagai informasi persyaratan dan proses pelayanan yang akan dilakukan, sehingga bagi masyarakat yang datang jauh dapat memanfaatkan dokter. Contoh. Sekarang kita masuk contoh pada kegiatan keseharian seorang pegawai. Contoh scanning dokumen. Bapak Ibu misalkan sebagai seorang peserta laksana, tempatkan sebagai pelaksana sub bidang diklat Prajabatan LAN RI dengan pekerjaan membantu pimpinan. Yang pertama, membuat draft surat balas izin prinsip penyelenggaraan pelatihan. Yang kedua, memberikan layanan konsultasi penyelenggaraan pelatihan. Yang ketiga, memberikan KRA. Yang keempat, MONEP atau monitoring evaluasi penyelenggaraan pelatihan. Yang kelima, menjadi pengawas ujian. Keenam, menghadiri rapat persiapan dan evaluasi penyelenggaraan pelatihan. Yang ketujuh, menyajikan data alumni dan seterusnya. Oke. Dari uraian tugas saudara tersebut, Bapak Ibu berdasarkan pengalamannya bekerja membantu pimpinan, merasakan adanya hal-hal yang bisa diperbaiki atau yang masih belum sempurna, yang masih perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan tugas dan jabatan Bapak Ibu sekalian. Hingga muncul isu-isu, core isu yang coba Bapak Ibu tawarkan. Yang pertama, Bapak Ibu ambil dari uraian tugasnya, yaitu masih lambatnya proses pemberian nomor KRA. Ada tugas Bapak pemberian nomor KRA. Yang kedua, layanan konsultasi yang menurut Bapak Ibu tidak terstandar atau belum terstandar. Yang ketiga, pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang bervariasi, tidak seragam, sehingga menimbulkan hasil yang tidak akan tidak sama. Dan keempat, penyajian data alumni yang tidak responsif. Dan terus. Selanjutnya, dari core isu yang Bapak pilih ini, Bapak Ibu lakukan analisis terhadap apa? Aktor dan peran daripada aktor yang terlibat. Setelah analisis aktor dan peran aktornya, maka coba kita tetapkan dari 4 isu tersebut, atau berapa isu atau 5 isu dan seterusnya, Bapak Ibu tetapkan satu isu yang akan kita selesaikan pada saat latihan dasar calon pegawai. Cara menetapkan isu, kita sarankan untuk menggunakan alat analisis. Di sini ada contoh AKPK, USG, dan Bapak Ibu bebas memilih alat analisis. Kita gunakan fishbone, kita gunakan pohon masalah, kita gunakan analisis code dan lain-lainnya. Bapak Ibu anggap lebih cocok dan pas. Contoh di sini ada kita pemilihan isu, nilai isu, kriteria AKPK, yaitu benar-benar terjadi dan aktual, maksudnya benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat pada saat ini atau di lingkungan saat ini. Yang kedua, kekhalayakan, isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, problematik, isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusi atau penyelesaiannya. Dan keempat, kelayakan,
isu yang masuk akal, realistis, serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Dan setiap isu dinilai dengan memberikan skor antara 1 sampai 5, mana 1 sangat tidak aktual, misalnya sangat tidak eh, layak dari segi kekhalayakan, juga tidak dari segi misalnya problem, dan sangat urgent itu kita beri angka maksimal, angka 5. Sangat aktual misalnya. Ini masalah bukan sangat urgent, sangat aktual, sangat layak, sangat menyangkut kelayakan, sangat terkait dengan khalayak banyak. Dan contoh yang kedua itu kita penggunaan kualitas isu, nilai kualitas isu dengan teknik USG. Mana urgensi ini maksudnya seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, analisis dan ditindaklanjuti. Yang kedua serius, seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan kalau itu tidak kita sampaikan. Dan yang ketiga growth. Growth ini seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani sebagaimana mestinya. Bagaimana perkembangan itu. Kalau dia penyakit kulit, kalau nggak diselesaikan cepat, apakah akan kena semua tubuhnya, apakah akan menular kepada orang lain. Oke. Dan penilaiannya sama dengan lapisan dia sangat tidak urgen, tidak serius, dan tidak perkembangannya itu sangat lambat atau tidak terlalu berpengaruh. Dan untuk nilai yang paling tinggi, nilai 5 itu sangat serius dan urgensi sangat sangat urgen, kadar pertumbuhan masalahnya atau kalau dia penyakit itu akan semakin cepat dan luas. Oke, Bapak Ibu, setelah isu-isu tadi Bapak Ibu coba masukkan ke dalam teknik analisa, dan tentu Bapak akan rumuskan satu isu. Ini contoh penggunaan KPK. Tadi ada 4 isu yang coba kita tawarkan. Masih lambatnya proses pemberian nomor KRA, layanan konsultasi yang tidak terstandar, pelaksanaan monet yang bervariasi, penyajian data alumni yang kurang responsif. Dari keempat ini, isu ini, coba kita masukkan ternyata yang dapat prioritas utama atau ranking 1 dengan nilai 19 pada permasalahan atau isu mas lambat proses. Ini Bapak Ibu, setelah kita pilih satu isu yang akan kita tangani, contoh isu yang terpilih yaitu masih lambatnya proses pemberian nomor registrasi STTPP Diklat Prajabatan pada sub bidang Diklat Prajabatan LAN RI. Ini permasalahan yang kita angkat dan kita selesaikan dalam saat off kampus pada pelatihan ini. Langkah awal selanjutnya setelah kita ketemu isu, yaitu kita, Bapak Ibu, cari, coba analisa, coba gali apa penyebab. Setelah penyebabnya kita temukan, kita gali lagi. Kalau isu ini tidak kita selesaikan, isu ini kita biarkan begitu saja, tentu akan ada dampak yang timbul. Kita coba gali apa dampaknya. Akan terjadi keluhan, bahkan atas lambatnya proses pemberian nomor registrasi yang lambatnya penyajian data alumni, sulitnya proses verifikasi data alumni, tidak ada alat kontrol kendali kerja, pembagian kerja tidak merata, respon PIC lembaga pendidikan juga akan jadi. Setelah Bapak Ibu tahu dampak yang akan timbul, maka Bapak Ibu juga kondisi sekarang seperti apa. Nah, kita melihat perubahan dan kondisi yang Bapak Ibu dan nanti. Jadi ada 4 hal, saya ulang lagi. Setelah Bapak Ibu dapat satu isu yang terpilih, Bapak Ibu cari apa? Gali. Coba lihat dampak kira-kira kalau isu tadi. Setelah dampak ketemu, penyebabnya ketemu,
tentukan, lihat kondisi sekarang seperti apa, dan juga harapan Bapak Ibu sebagai kondisi yang diinginkan itu seperti apa. Harus selanjutnya nanti Bapak Ibu akan kegiatan, tahapan kegiatan, dan output kegiatannya. Tapi untuk kegiatan tahap kegiatan akan kita bahas pada pertemuan. Oke Bapak Ibu, terkait materi di asinkronus hari ke-1 dan hari kedua ada tugas. Yang pertama Bapak Ibu akan identifikasi itu yang ada dalam pelaksanaan tugas Bapak Ibu di instansi 55 isu. Dan tugas yang kedua, silakan Bapak Ibu tetapkan analisa isu prioritas yang akan segera diselesaikan melalui teknik analisis. Pilih. Dan yang ketiga, setelah Bapak Ibu tetapkan isu terpilih, maka silakan Bapak Ibu cari, gali, penyebab isu apa, dampak apabila isu tidak segera diselesaikan apa, dan tentukan juga kondisi sekarang seperti apa, dan kondisi yang Bapak Ibu harapkan seperti. Oke? Dan ketentuan tugasnya, tugas Bapak Ibu buat sesuai dengan uraian tugas saudara Bapak Ibu di instansi masing-masing. Betul-betul merupakan uraian tugas kita, merupakan pekerjaan kita. Yang kedua, pengumpulan tugas paling lambat pada hari kedua agenda habituasi itu jam 11.59 waktu Indonesia bagian barat. Hari kedua, pertama besok enggak, hari kedua. Dan yang ketiga, dalam penetapan isu ini Bapak Ibu, mohon sekali untuk selalu berkoordinasi dengan mentor dan pemimpin. Jangan nanti setelah kita tetapkan, kita sebenarkan mentor protes. Pas isunya ada isu lain yang baik. Jadi mohon untuk koordinasikan dengan mentor dan pemimpin. Oke, demikian Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.